kita untuk hari ini yaitu tentang globalisasi. Jadi untuk slide kedua ini terkait dengan konsep globalisasi ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada slide-nya bahwa kata globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, dari kata global yang berarti memiliki sifat semesta atau dunia ya. Jadi kalau global artinya bola atau dunia. Jadi secara umum bahwa globalisasi itu mengandung pengertian merupakan proses perubahan menuju kesatuan dunia atau one home. Jadi ini secara umum ya. Jadi kalau istilah globalisasi ini sebagian ilmuwan juga menggunakan istilah universalisasi ya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang menggunakan kata globalisasi, ada juga yang menggunakan universalisasi. Tetapi untuk materi kita hari ini itu lebih condong kepada globalisasi ya. Jadi untuk materi pada mata kuliah ini itu memang cocoknya lebih kepada globalisasi, bukan universalisasi. Mengapa demikian? Karena kata globalisasi itu dia lebih menyeluruh pada konsep-konsep sosial ya, sedangkan universalisasi itu biasanya bersifat umum ya, seperti itu. Jadi kalau pengertiannya sih sebenarnya hampir sama, yaitu proses menuju integrasi atau penyatuan dunia dan adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi itu tentang konsep globalisasi. Nah, yang mau kita pelajari di sini sebenarnya adalah bagaimana kaitan antara hubungan sosial dengan globalisasi. Karena kalau kita berbicara tentang globalisasi, berarti itu tidak terlepas dari namanya hubungan sosial antara satu negara dengan negara lainnya. Karena kalau kita berbicara hanya pada konsep satu negara, itu belum secara umum terjadinya globalisasi. Itu dikatakan terjadi globalisasi apabila ada keterkaitan atau ketergantungan antara suatu negara dengan negara lainnya ya. Misalnya Indonesia melakukan kerjasama dengan negara Malaysia, itu sudah masuk globalisasi ya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, jadi untuk slide ketiga ini masih terkait dengan konsep globalisasi ya. Jadi sebenarnya globalisasi itu tidak bisa terlepas dari beberapa aspek. Salah satu aspek yang paling penting di sini adalah kemajuan di bidang IT maupun teknologi informasi dan komunikasi, dan juga ada teknologi transportasi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang globalisasi di sini itu tidak terlepas dari kedua aspek tersebut. Mengapa demikian? Karena globalisasi itu juga tidak terlepas dari namanya mobilitas sosial. Kalau kita berbicara tentang mobilitas sosial, pasti itu kita juga berbicara tentang globalisasi. Karena perpindahan seseorang dari misalnya dari negeri Indonesia ke negara lain, itu salah satunya harus melalui konsep mobilitas sosial dan juga globalisasi. Ada perpindahan barang, ekspor impor, itu semuanya mobilitas sosial dan ada globalisasi di situ ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Misalnya tentang teknologi komunikasi informasi. Kita contohkan yang lebih real dan biasanya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Misalnya seperti ini. Kalian nanti mau mengerjakan tugas, atau misalnya nanti sudah semester 7-8 mau mengerjakan skripsi, kalian mau mencari referensi yang lebih bersifat internasional, dalam hal ini lebih efektif dan efisien ya. Karena kalau misalnya yang sumber-sumber dari dalam kan itu biasanya kan sudah diedit, sementara yang originalnya itu biasanya jurnal-jurnal internasional itu kan biasanya lebih lebih original ya, lebih original seperti itu. Dan kalian mau mendapatkan seperti itu, kalian tidak usah lagi ke perpustakaan mencari, dan kalian memanfaatkan sifat globalisasi yang semakin maju sekarang dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang. Kalian cukup browsing, kemudian mengetikkan judul buku yang kalian cari dan kalian dapatkan di internet, kalian tinggal download dan hasilnya kalian bisa dapatkan buku e-learningnya ya, e-learningnya seperti itu. Itu merupakan konsep kemajuan teknologi informasi di bidang globalisasi. Apalagi misalnya kalian mau pesan barang ya, kalian mau pesan barang sesuatu dari luar negeri, dan kalian cek di dalam negeri itu ternyata tidak ada barang yang kalian inginkan, kemudian kalian mau mendapatkan barang tersebut dari luar negeri. Kalian cukup browsing di internet, kemudian kalian cari barang tersebut, kalian pesan, dan beberapa hari kemudian barang tersebut pun diantarkan ke rumah Anda. Itu merupakan kelebihan daripada adanya globalisasi ya, seperti itu.
Jadi kalau kita berbicara tentang globalisasi lebih jauh ini, sebenarnya banyak sekali keuntungannya ya. Dan sebenarnya konsep globalisasi ini itu tidak terlepas dari dua aspek tadi ya yang saya jelaskan tadi, yaitu transportasi, kemajuan transportasi, dan juga kemajuan IT ya, teknologi informasi ya, seperti itu. Oke, jadi untuk slide keempat ini mengenai ciri-ciri globalisasi ya. Jadi sebenarnya ada 4 ciri umum pada globalisasi di sini. Yang pertama itu adalah globalisasi merupakan kecenderungan yang membuat memudarnya batasan-batasan geografis. Maksudnya memudarnya batasan-batasan geografis di sini adalah mudahnya orang untuk berpindah dari suatu negara ke negara yang lain ya. Jadi mobilitas seseorang itu untuk berpindah dari negara yang satu ke negara yang lain itu lebih mudah ya. Contohnya seperti ini. Misalnya orang dari Amerika mau liburan ke misalnya ke Indonesia, dalam hal ini ke Bali. Jadi untuk berpindahnya seseorang dari Amerika ke Indonesia itu lebih mudah. Jadi dipermudah. Itu maksudnya lebih globalisasi keuntungannya, ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi orang mau ke luar negeri untuk berwisata atau mau ke kemanapun ke luar negeri itu lebih mudah, dipermudah karena adanya globalisasi di sini. Jadi dari segi transportasi lebih mudah, dari segi teknologi informasi lebih mudah. Itu semuanya pendukung daripada aspek globalisasi di sini, sehingga memudahnya batasan-batasan geografis ini itu lebih condong kepada bagaimana seseorang pergerakannya atau mobilitas sosialnya itu lebih dipermudah untuk bisa mengakses tempat-tempat di luar negeri ya. Jadi kecuali mungkin untuk saat sekarang ini karena masa pandemi corona, untuk mobilitas sosialnya itu biasanya dibatasi untuk saat sekarang ini. Tetapi ketika pandemi corona ini sudah berlalu maupun sebelum pandemi corona ini terjadi, itu globalisasi itu lebih mempermudah seseorang untuk menembus batas-batas geografis negara lain ya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya pertukaran dalam aspek-aspek kehidupan manusia secara cepat ya. Jadi maksudnya pertukaran informasi, pertukaran dari segi barang, produk-produknya itu lebih mudah ya. Contohnya seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada seseorang yang mau memesan barang, kemudian barangnya dari luar negeri, kemudian dia pesan barang tersebut dan beberapa hari kemudian barang tersebut pun diantarkan ke rumahnya. Itu salah satu kemudahan daripada adanya globalisasi, dan itu merupakan aspek-aspek kehidupan manusia secara umum. Dan dengan adanya kemajuan globalisasi tadi, terutama di sini perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, maka hal semacam itu untuk mengirim produk-produk dari luar negeri ke rumah kita itu cukup mudah ya. Cuma dibutuhkan beberapa hari, bahkan sampai maksimal 1 minggu lah produk tersebut itu sudah sampai di rumah kita. Itu salah satu ciri-ciri globalisasi ya. Jadi aspek-aspek tentang kehidupan manusia itu bergerak, mobilitas sosialnya itu bergerak lebih cepat ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu globalisasi ditandai oleh adanya perubahan dalam konsep tentang ruang dan waktu yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi maupun transportasi. Jadi maksudnya di sini konsep ruang dan waktunya itu lebih cepat ya. Bandingkanlah seperti ini. Kalau misalnya zaman dahulu sebelum kemajuan globalisasi atau kemajuan IT maupun transportasi itu berkembang pesat, orang mau pergi ke luar negeri itu memang bisa, tetapi dibutuhkan waktu yang lama ya, beda kalau sekarang dengan cuma beberapa tidak sampai 1 hari orang sudah berpindah dari, bahkan bukan dari cuma satu negara ke negara yang lain, tetapi bahkan ke benua yang lain. Itu merupakan kemajuan daripada teknologi komunikasi dan informasi, maupun ketika mereka mau mendapatkan data-data tertentu, mau mendapatkan apa yang mereka inginkan yang sumbernya memang harus dari luar negeri, maka dengan kemudahan globalisasi sekarang ini, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, mereka bisa mendapatkan dengan waktu yang cepat. Itu maksudnya ada perubahan ruang dan waktu di sini. Konsep ruang dan waktu itu lebih dipermudah dibandingkan dengan yang dulu waktu kemajuan teknologi informasi itu belum semaju sekarang, belum sepesat sekarang ya.
itu untuk globalisasinya itu sifatnya agak lambat dibandingkan dengan saat sekarang ini, ya. Itu merupakan ciri ketiga. Nah, kemudian ciri yang keempat yaitu adanya saling ketergantungan antara negara dan bangsa sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan ekonomi. Jadi ada ketergantungan di sini, namanya saja globalisasi, berarti ada ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya anggaplah produk, kita sebut saja produk Honda, ya, produk Honda, mereka akan membuat produk motornya dan mereka membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Misalnya dia butuh bahan baku dari Indonesia. Anggaplah dia butuh bahan karet dari Indonesia untuk membuat ban motor tersebut, ya. Berarti ada ketergantungan di situ, karena kalau misalnya produk tersebut itu tidak tergantung pada orang lain, dia tidak bisa dapatkan bahan baku dari Indonesia untuk dari segi tadi karetnya, maka produk dari si Honda tadi ini itu tidak akan jadi, ya, seperti itu. Jadi ada ketergantungan. Begitupun kalau misalnya produk-produk dari Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri, maka Indonesia pun butuh butuh teknologi informasi dari luar negeri supaya produk dari Indonesia ini itu bisa cepat dipasarkan di luar negeri, seperti itu, ya. Jadi ada ketergantungan atau ada keterkaitan antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri globalisasi, ya. Jadi kalau keempat aspek tadi itu merupakan ciri-ciri globalisasi secara umum, ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tetapi yang lebih umum ini yang 4, ya, seperti itu. Oke, jadi untuk slide kelima ini terkait dengan faktor pendukung globalisasi, ya. Jadi secara umum di sini ada 3 faktor utama yang mendukung pesatnya perkembangan globalisasi, ya. Yang pertama itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan politik global, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang globalisasi dunia, itu pasti tidak terlepas dari namanya tatanan politik global. Jadi ada kata politik di situ. Politik di sini maksudnya adalah bagaimana strategi pemerintah supaya perkembangan global, dalam hal ini negaranya itu bisa berkembang pesat dengan adanya kemajuan global. Jadi negaranya tidak ketinggalan dari adanya kemajuan perkembangan global seperti sekarang ini. Itu maksudnya tatanan politik global. Misalnya seperti ini, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia supaya dia tidak ketinggalan dari perkembangan dunia global, ya. Dunia global, misalnya ada forum-forum internasional yang membahas tentang perkembangan global maupun kemajuan teknologi dan lain sebagainya, dan oleh sebab itu pemerintah Indonesia juga harus ikut dalam forum tersebut supaya tatanan politik Indonesia global maksudnya tidak ketinggalan, ya. Itu disebut dengan tatanan politik global. Jadi ada sistem politik atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia supaya dia bisa mengikuti perkembangan global dan tidak ketinggalan dari perkembangan globalisasi yang semakin maju. Itu maksudnya tatanan politik global, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi, ya. Ini kalau dibilang ini faktor utamanya sebenarnya, karena kalau bukan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat, maka globalisasi itu mungkin belum sepesat sekarang. Tetapi karena perkembangan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini yang semakin maju, semakin pesat, bahkan untuk memfilterisasi saja informasi-informasi yang didapatkan dari luar negeri itu sangat sukar sekarang, ya, sangat sukar. Dan oleh sebab itu kalau kita kaitkan antara globalisasi dengan perkembangan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi, itu bisa dibilang dua sisi mata uang yang saling berkaitan, ya, saling berkaitan, bukan bertolak belakang, tetapi saling berkaitan, saling menunjang satu sama lain. Karena globalisasi itu pasti tidak terlepas dari namanya teknologi komunikasi dan informasi. Misalnya saya contohkan seperti ini. Misalnya kalian mau mencari referensi atau
mencari informasi atau buku-buku, jurnal-jurnal internasional, dan itu semua nanti kalian butuhkan ketika kalian sudah menyusun skripsi, terutama jurnal-jurnal dari luar negeri misalnya seperti itu, karena ada beberapa dosen yang memang mengisyaratkan supaya kalian mencari buku-buku internet, buku-buku yang berbahasa Inggris misalnya, ataupun jurnal-jurnal internasional yang memang berbahasa Inggris. Dan untuk mengakses atau mendapatkan hal semacam itu kalian cukup browsing di internet, kemudian nanti kalian ketikkan keywordnya tentang buku-buku tersebut, kemudian kalian download dan kalian dapatkan buku tersebut ya. Jadi kalian tidak perlu beli atau pesan online, tapi kalian bisa dapatkan secara gratis, karena saya lihat di internet sekarang banyak itu jurnal-jurnal, terutama untuk jurnal-jurnal tentang mata kuliah tentang biologi ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya perusahaan-perusahaan besar atau multinational corporation atau MNC, dan kecenderungan menyatunya integrasi ekonomi dunia. Jadi perusahaan-perusahaan secara globalisasi itu pasti tidak terlepas dari namanya kata globalisasi, karena ada keterkaitan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain ya. Seperti yang saya contohkan sebelumnya tadi. Oke, seperti yang saya contohkan tadi untuk slide keempatnya tentang ciri-ciri globalisasi tadi, bahwa ada keterkaitan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Jadi maksudnya untuk mendapatkan bahan baku atau membuat produk seutuhnya daripada negara yang satu, itu dia membutuhkan bahan baku dari negara lain ya. Jadi ada keterkaitan. Itulah hubungan antara globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan hal semacam itu tidak bisa ditolerir. Maksudnya hal semacam itu tidak terlepas keterkaitannya antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain ya. Jadi contohnya tadi dari perusahaan Honda ya, perusahaan Honda dia membutuhkan bahan baku dari negara lain ya, misalnya dia dari Jepang kemudian membutuhkan bahan baku karet dari Indonesia. Jadi kita masuk slide ke-6 ya. Ini slide ke-6 tentang globalisasi pada berbagai sektor ya. Jadi untuk slide ke-6 ini khusus tentang sektor ekonomi. Jadi kaitan antara globalisasi dengan sektor ekonomi ya. Jadi globalisasi perekonomian itu terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan ya. Jadi ada keterkaitan erat antara globalisasi dengan sektor ekonomi ya. Kita cukup tokoh seperti ini. Hubungan antara globalisasi dengan sektor ekonomi. Nah, ketika sebuah perusahaan itu perusahaan dalam negeri, anggaplah dalam negeri, kemudian dia membutuhkan tenaga kerja dari berbagai ahli. Anggaplah misalnya dia tidak punya tenaga kerja yang memang mempunyai kualifikasi tertentu, ahlinya di bidang tertentu yang dalam negeri itu ya. Jadi dalam negeri tidak ada yang memenuhi kualifikasi seperti itu, sehingga dia butuh tenaga kerja atau yang seseorang yang ahli di bidang itu dari luar negeri. Oleh sebab itu didatangkanlah orang dari luar negeri untuk mengerjakan proyek tersebut. Berarti ada keterkaitan antara perusahaan tersebut yang berada di dalam negeri dengan orang yang tinggal di luar negeri tersebut ya, jadi ahlinya. Jadi ada hubungan antara globalisasi pada sektor ekonomi tersebut. Apalagi misalnya tenaga kerja Indonesia kan membutuhkan pekerjaan dan mereka bekerja luar negeri ya, seperti itu kan. Perusahaan di berbagai negara, di berbagai sektor di belahan dunia itu membutuhkan beberapa pekerja, dan mereka kekurangan tenaga kerja. Oleh sebab itu orang-orang yang memang dari negara berkembang, misalnya dari Indonesia atau negara misalnya dari India, Bangladesh, Malaysia dan lain sebagainya, itu mereka ke luar negeri dan untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itu perusahaan di luar negeri itu mempekerjakan mereka, dan akhirnya ada keterkaitan antara orang-orang yang bekerja tadi di dalam negeri ya dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri tadi ya. Jadi itu merupakan contoh daripada hubungan antara globalisasi pada sektor ekonomi ya.
Nah, globalisasi produksi ini bisa menekan biaya produksi serendah mungkin karena beberapa perusahaan multinasional memiliki pabrik di berbagai negara sebagai lokasi manufaktur global ya. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya tadi kan kita berbicara tentang pabrik motor ya, sekarang kita berbicara tentang misalnya pabrik mobil ya. Misalnya kita bahas pabrik Toyota ya, pabrik Toyota itu kan Toyota sebenarnya berasal dari Jepang ya, berasal dari Jepang, dan pabrik utamanya sebenarnya dari sana. Tetapi untuk menekan biaya produksi, maka dibuatlah atau didirikanlah pabrik di Indonesia. Supaya apa? Supaya produksi atau pembiayaan produksinya itu bisa ditekan. Bayangkan kalau misalnya produksinya semua itu di Jepang dan harus dikirim ke Indonesia barangnya, itu membutuhkan biaya pengiriman yang dalam hal ini pembiayaannya cukup besar dibandingkan kalau misalnya memang produksinya cukup di Indonesia dan konsumen yang akan menggunakan barang tersebut itu adalah dari Indonesia. Oleh sebab itu biaya pengirimannya itu juga akan bisa dipangkas ya. Itu maksudnya seperti itu. Berarti ada hubungan antara negara Jepang tadi dengan negara Indonesia, yang dimana tadi negara Jepang merupakan produsen atau pemilik daripada pabrik utama daripada mobil Toyota tadi, itu mendirikan perusahaan di negara Indonesia. Jadi ada keterkaitan antara dua negara tadi ya. Itu maksudnya hubungan antara globalisasi pada sektor ekonomi, dan contoh lainnya sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti itu. Sekarang kita masuk slide ke-7. Slide ke-7 ini sekarang kita masuk pada sektor budaya. Jadi hubungan antara globalisasi dengan sektor budaya. Kalau kita berbicara tentang globalisasi, pasti sangat berpengaruh terhadap budaya suatu negara ya. Misalnya seperti ini. Ada budaya yang tren di negara tertentu, kemudian diikuti negara yang lain ya, banyak kan seperti itu. Ada budaya yang tren di negara misalnya di Paman Sam atau di Amerika atau di Inggris dan lain sebagainya, kemudian warga Indonesia mengikuti hal tersebut ya. Misalnya seperti ini. Dampak globalisasi dalam bidang kebudayaan itu sangat jelas dan nyata ya. Dan budaya atau kebudayaan yang tidak sekedar aspek-aspek yang bersifat fisik, tetapi juga dari segi nilai-nilai dan norma ya. Jadi tidak hanya sebatas dari fisik ya. Kalau mungkin dari sebatas fisik bahwa produk-produk dalam negeri itu sangat berpengaruh terhadap budaya suatu negara. Anggaplah seperti ini. Ada tren, ada misalnya produk tas yang tren di luar negeri, kemudian orang-orang di Indonesia menontonnya lewat misalnya kanal YouTube ya, channel YouTube. Mereka menontonnya bahwa ada produk tas yang terkenal di luar negeri, dan warga Indonesia menontonnya bahwa itu hal yang menarik dan itu memang mempengaruhi budaya Indonesia. Jadi mereka menginginkan produk tersebut sehingga diimporlah barang tersebut ke Indonesia. Dan banyak orang Indonesia sekarang menggunakan seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Apalagi contohnya perhiasan ya. Jadi ada perhiasan yang terkenal di luar negeri, terkenal, dan ketika dia masuk misalnya channel YouTube atau channel YouTube tertentu ya, banyak orang yang menonton dan banyak orang suka, sehingga orang yang menonton dari channel YouTube misalnya di Indonesia itu tertarik untuk menggunakannya, maka terjadilah pertukaran budaya lagi di situ. Dari tadinya orang Indonesia tidak suka dengan kalung-kalung semacam itu atau perhiasan semacam itu, tetapi karena orang-orang di luar negeri banyak menggunakannya, maka orang-orang Indonesia pun tertarik untuk menggunakannya ya. Bukan cuma satu orang, dua orang, tetapi bahkan sampai ratusan ribuan orang menggunakannya. Berarti ada pengaruh kebudayaan di situ ya. Nah, apalagi tadi misalnya dari segi nilai-nilai atau norma. Nilai-nilai atau norma tadi misalnya dari segi bahasa lah, dari segi bahasa kebudayaan. Orang-orang Indonesia itu kan biasanya menggunakan istilah terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, tetapi karena dia mengikuti tren dari luar negeri, orang-orang di luar negeri kan menggunakan istilah thank you ketika mendapatkan sesuatu. Tapi karena orang Indonesia mengira bahwa ketika menggunakan kata tersebut itu lebih populer atau lebih bagus kedengarannya, maka orang-orang Indonesia pun
sudah jarang menggunakan kalimat terima kasih, tetapi lebih banyak menggunakan kata thank you. Berarti ada pengaruh kebudayaan di situ. Itu salah satunya ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi contohnya tentang globalisasi, pengaruh globalisasi pada sektor budaya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke slide ke-8. Slide ke-8 ini masih tentang globalisasi pada berbagai sektor, dan untuk slide ke-8 ini tentang pengaruh globalisasi pada sektor politik ya. Jadi globalisasi juga itu tidak hanya sebatas mempengaruhi kebudayaan atau pendidikan maupun dari segi sosial budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap politik. Buktinya seperti apa? Jadi pengaruh globalisasi dalam kehidupan politik itu mencakup penyebaran gagasan politik yang semakin cepat. Jadi mendorong partisipasi yang semakin meluas, kemudian munculnya aktor-aktor baru dalam kehidupan politik, dan munculnya era keterbukaan politik. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika ada kebijakan politik yang baru yang bisa dicontoh oleh negara lain, maka negara lain pun akan mengambil kebijakan tersebut ya. Misalnya dari sistem demokrasi. Dulu kan sebelum ada demokrasi itu kan sistem parlementer. Jadi parlementer maksudnya di sini itu bahwa orang-orang mengambil suara itu berdasarkan parlemen. Jadi dalam hal ini suara rakyat itu tidak diikut sertakan. Tetapi karena suatu negara menganggap praktek daripada demokrasi itu di luar negeri itu berhasil, maka orang pun mau mencontohkan kebijakan tersebut. Jadi ketika rakyat banyak atau orang-orang warganya itu diikut sertakan, maka pemilihan atau pemilu yang diadakan itu menjadi lebih kompatibel, dalam hal ini lebih adil dan lain sebagainya, lebih terbuka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu merupakan salah satu pengaruh daripada globalisasi terhadap sektor politik itu ya, seperti itu. Jadi apapun kebijakan baru yang memang dianggap oleh suatu negara itu bagus dan bisa dipraktekkan di dalam lingkup wilayahnya, maka diambillah kebijakan-kebijakan baru tersebut ya. Walaupun mungkin ada modifikasi kecil dari sektor politik atau ada kebijakan baru yang sebenarnya dari dulu negaranya terapkan ya. Jadi ada modifikasi kecil, tapi hal itu memang dianggap wajar apabila kebijakan yang diambil tersebut memang bagus untuk negaranya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk slide ke-9 ya, yang merupakan slide terakhir tentang globalisasi pada sektor pendidikan ya. Jadi pengaruh globalisasi terhadap sektor pendidikan itu sangat-sangat luar biasa besar pengaruhnya ya. Jadi perubahan-perubahan global itu telah membawa kepada suatu keperluan untuk memberikan orientasi baru terhadap pedagogik ya. Jadi pedagogik ini bukan sekedar bagaimana mencermati perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa, tetapi bagaimana menyimak tentang proses belajar pembelajaran. Jadi terutama di sini bagaimana dengan hubungan antara globalisasi pendidikan di sini itu tentang model pembelajaran yang diterapkan ya. Jadi keterkaitannya kita ketahui kan, model pembelajaran sekarang yang diterapkan oleh para guru maupun para tenaga pendidik yang lain itu berbeda ketika masa-masa dulu, masa-masa pandemi corona itu belum berlangsung. Jadi istilahnya sekarang kan pembelajaran jarak jauh. Jadi model pembelajaran diterapkan, hubungan antara globalisasinya itu juga pasti berbeda dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi wabah corona ya. Jadi sistem pendidikan itu model pembelajarannya itu sekarang menggunakan lebih condong kepada model pembelajaran secara online ya. Jadi mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan tidak lagi ke kampus, karena memang dibatasi, pemerintah membatasi bahwa tidak boleh mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah atau di kampus, tetapi cukup melalui pembelajaran online. Dan seperti sekarang ini yang kita lakukan merupakan pembelajaran online, dan itu merupakan hasil perkembangan daripada globalisasi, perkembangan globalisasi yang semakin pesat, yang sangat dipengaruhi oleh aspek kemajuan teknologi informasi ya. Contohnya seperti ini. Ketika mahasiswa mau mencari buku-buku tentang tugas
tugas-tugas yang akan mereka kerjakan ya. Jadi mahasiswa itu tidak lagi ke kampus, mencari buku-buku yang mereka perlukan untuk mengerjakan tugas mereka, tetapi mereka cukup mencarinya atau browsing di internet, mereka ketik keywordnya di internet dan mereka dapatkan buku tersebut. Begitupun ketika mahasiswa mau bimbingan itu tidak perlu lagi ke kampus untuk mencari dosen pembimbingnya, tetapi mereka cukup menghubungi dosennya lewat media sosial, kemudian mereka bisa berinteraksi lewat media sosial ataupun bisa melalui video call, chat dan lain sebagainya. Apalagi misalnya bahkan sampai ketika mahasiswa ujian pun itu sudah tidak lagi ke kampus untuk mengikuti ujian, tetapi ujian seminar maupun ujian tutup dan lain sebagainya, hal semacam itu semuanya dilakukan secara online. Dan itu kaitannya dengan pendidikan tentang globalisasi ini sangat erat karena tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ya. Dan sebenarnya contoh-contoh tentang hubungan antara pendidikan dengan globalisasi ini itu sebenarnya sangat banyak. Dan contoh yang untuk memberikan orientasi baru terhadap pedagogi ini memang sangat erat kaitannya ya, karena untuk melihat bagaimana sejauh mana proses pembelajaran anak itu berlangsung ya, seperti itu.